lagi di ibadah online FCF City Park Minggu 10 Mei 2020. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai beribadah. Dan selamat beribadah. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saat ini kita pagi hari ini sama-sama akan memuji dan menyembah Dia. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih dan kebesaran-Mu sehingga pagi hari ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap katakan sama-sama, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari beri jabat tangan kanan kiri saudara, keluarga saudara, dan katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Dia. Oh, oh. Kau telah urapiku, Kau telah urapiku dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa firman-Mu, kuasa firman-Mu ada dalam mulutku. Ku mau bangkit sekarang, akulah gereja-Mu, melakukan segala perkara yang besar. Tuhan, Tuhan, keselamatan dan terangku, kepada siapa aku takut, ku tak akan goyah. Tuhan, Tuhan, Kau benteng dan perlindunganku, kepada siapa aku gentar, hatiku percaya, aku percaya. Oh, terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu dalam hidup kami. Jesus, nyatakan ku diberi kuasa, ku diberi kuasa untuk jadi pemenang. Mujizat-Mu selalu kan menyertaiku. Amin. Takkan ku menyerah walau musuh menyerang. Kau yang di dalamku jauh terlebih besar, lebih besar. Sama-sama katakan, Tuhan, keselamatan dan terangku, kepada siapa aku takut, ku tak akan goyah. Amin. Tuhan, Kau benteng dan perlindunganku, kepada siapa aku gentar, hatiku percaya. Oh, 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 ku percaya. Oh, 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 kan janji-Mu, ku percaya. Kan hidupku siap firman-Mu, ku percaya. Katakan, oh, 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 ku percaya. Oh, 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 kan janji-Mu, amin. Ku percaya. Kan hidupku siap firman-Mu, ku percaya. Siap firman-Mu, ku percaya. Sekali lagi katakan, siap firman-Mu, ku percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, di dalam Filipi 4 ayat 19 berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apapun yang hari-hari ini saudara sedang alami, percayalah bahwa Tuhan turut campur tangan. Darah Kristus mampu menyembuhkan, darah Kristus mampu memulihkan, dan darah Kristus mampu membuat kondisi kita kembali seperti semula. Haleluya. Mari kita mau sama-sama menyembah Dia. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan kami yang layak disembah. Oh, Kau Tuhanku.
yang sanggup sembuhkan seluruh sakitku. Kau Allahku yang pulihkanku, Kau Yesus harapan jiwaku. Kau Tuhan yang berkuasa, padamu ku percaya, kuatkan ku hadapi segalanya. Darah-Mu telah tercurah, alirkan kesembuhan. Kau Yesus yang pulihkanku. Oh Yesus, Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Oh, mari sama-sama katakan, Kau Tuhanku yang sanggup sembuhkan seluruh sakitku. Kau Allahku yang pulihkanku, Kau Yesus harapan jiwaku. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan, Kau Tuhan yang berkuasa, padamu ku percaya, kuatkan ku hadapi segalanya. Dan darah-Mu telah tercurah, alirkan kesembuhan. Kau Yesus yang pulihkanku, yang pulihkanku. Yes Lord, kami mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kami percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kami itu semua karena rencana-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau Tuhan yang berkuasa, padamu ku percaya, kuatkan ku hadapi segalanya. Darah-Mu telah tercurah, alirkan kesembuhan. Kau Yesus yang pulih
Tuhan. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang berkuasa. Padamu ku percaya, kuatkan kami, kan hadapi segalanya. Oh, darahmu telah tercurah, alirkan kesembuhan. Kau Yesus yang pulihkanku, Kau Yesus yang pulihkanku, Kau Yesus yang pulihkanku. Sekali lagi, Kau Yesus, Kau Yesus yang pulihkanku. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sembah Dia, saudara, pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita. Kita sembah Dia, Yesus Kristus. Ambil waktu yang terbaik. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Oh, Yesus, namamu ajaib. Yesus, namamu mulia. Haleluya. Oh, hanya Engkau yang kami sembah, Yesus. Oh, sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Mari Tuhan jamah dan lawan setiap kehidupan kami Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Oh, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan, hanya Tuhan, Allah yang mampu memulihkan keadaan kami. Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya syukur yang bisa kami naikkan Tuhan pagi hari ini. Sebab karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, kami bisa mampu berdiri di tempat kami berdiri saat ini. Semua karena kemurahan-Mu buat keluarga kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat pagi hari ini ya Bapa, kami rindu Engkau mendengarkan setiap jeritan hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan Indonesia Engkau jamah dan Engkau lawat Tuhan. Sehingga kesembuhan boleh terjadi dan pemulihan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga rindu Tuhan, pagi ini mendengarkan Engkau berbicara dalam setiap kehidupan kami melalui hamba-Mu. Mari ya Bapa, Engkau urapi hamba-Mu, Pastor Busono, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Apa yang menjadi isi hatimu Tuhan boleh ia sampaikan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan Engkau berbicara. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita bersyukur kita masih diberikan umur panjang oleh Tuhan, dan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus dan kebenaran firman Tuhan saat ini. Sebagai orang percaya, bila kita mendengar kata ibadah, maka secara otomatis setiap orang akan berpikir bahwa kalau ibadah berarti harus ke gereja. Kalau ibadah berarti harus I care. Kalau ibadah berarti harus ikut kebaktian, kebangunan rohani. Kalau ibadah berarti harus tepuk tangan. Kalau ibadah harus mendengarkan firman dan seterusnya. Dan itu sudah tersusun di dalam konsep setiap kita bahwa ibadah itu harus yang demikian. Kalau pandangan kita sebagai orang percaya tentang ibadah sesempit itu, maka konsep hidup kualitas kita sebagai orang Kristen tidaklah beda jauh dengan agama-agama pada umumnya. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, kita harus mengerti dengar benar apa itu ibadah yang sejati, apa itu ibadah yang murni, apa itu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah ibadah sejati. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kembali kami bersyukur pagi ini untuk kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Umur panjang, kekuatan, berkat, keluarga yang sudah Allah berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu biar menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Di dalam Yakobus 1 ayat 26 sampai yang ke-27, kitab Yakobus 1 ayat 26 sampai yang ke-27, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Apa tujuan Rasul Yakobus ketika menuliskan nas ini? Dikatakan orang Kristen mengalami pencobaan yang sulit. Dicobai untuk mereka berbuat dosa. Banyak orang Kristen mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak mempraktekkan imannya. Dan lidah mereka sebagai penyebab pertengkaran dan perpecahan. Intinya ketika Yakobus menuliskan surat ini adalah masalah kedewasaan rohani dari kita, dari pendengarnya. Ibadah itu adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Sebelumnya manusia tidak tahu bagaimana beribadah dan Allah menciptakan sistem ibadah tersebut di dalam 10 hukum Taurat. Ibadah itu sendiri adalah hal yang sangat indah karena Tuhan ingin bertemu dengan ciptaannya. Tuhan ingin bertemu dengan manusia. Jadi ibadah itu merupakan bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Tapi banyak orang memakna ibadah secara berbeda-beda. Mereka menganggap ibadah adalah hanya sifatnya ritual,
Mereka menganggap ibadah itu hanya hari Minggu, hanya 2 jam cukup. Setelah itu mereka melakukan apa saja, mereka tidak peduli. Banyak di antara kita menjadikan ibadah sebagai rutinitas semata-mata. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 katakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bapak Ibu, ibadah yang benar bukan sekedar menjalankan ritual keagamaan, melainkan bagaimana mengalami perjumpaan dengan pribadi Tuhan, tinggal dalam hadiratnya, dan bersekutu dan bergaul karib dengannya. Itu adalah ibadah yang sejati. Yakobus berikan ciri atau tanda orang yang ibadahnya atau keagamaannya benar. Di dalam ayat 26, ayat 27 ini. Yang pertama adalah bagaimana ciri orang yang keagamaannya atau ibadahnya benar, mengekang lidah. Kalau kita mendengar kata mengekang lidah, kita ingat seperti kuda. Kenapa kuda dikasih kekang? Supaya kuda itu bisa dikontrol jalannya oleh yang punya. Kenapa lembu sapi dikasih kekang? Supaya lembu sapi bisa dikontrol hidupnya. Supaya dia tidak lari kemana-mana. Nah, poin yang pertama, Yakobus katakan, kita harus mengekang lidah kita. Di dalam ayat yang ke-26 dari Yakobus 1, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Dikatakan, maka sia-sialah ibadahnya. Semua filsuf, semua orang, semua peneliti setuju. Ketika orang mau ngomong, haruslah dipikirkan dulu. Orang yang bisa belajar dari siapa saja adalah orang yang bijaksana. Makanya di ayat atasnya dikatakan, hendaklah kamu cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Sebelum kita menjadi guru, jadilah murid terlebih dahulu. Artinya, sebelum kita berbicara sebagai guru, jadilah murid yang mendengarkan orang lain berbicara kepada kita. Yakobus mengatakan bahwa iman bukanlah pikiran manusia yang dibakukan atau dimutlakkan, tetapi menyatakan bahwa iman adalah bagaimana kita menundukkan diri lalu membuka pikiran kita. Orang yang banyak bicara menunjukkan bahwa orang itu memiliki sistem tertutup dalam hidupnya. Kenapa? Orang yang tidak mau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara menunjukkan bahwa dia menganggap dirinya sebagai kebenaran. Bapak Ibu, poin yang pertama, mengekang lidah di dalam ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang negatif terhadap sesama kita. Banyak dosa yang disebabkan oleh penggunaan yang salah dari lidah kita. Apa sih? Bisa dusta, sumpah palsu, sumpah sembarangan, kutuk, caci maki, omongan kotor, cabul, fitnah, gosip, menggunakan nama Allah dengan sia-sia, menggerutu, ngomel, berbicara secara munafik, menjilat dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh jemaat yang ada di perantauan. Makanya Yakobus katakan, hendaklah kamu mengekang lidahmu. Hari-hari ini ketika kita mengalami COVID-19 ini, Bapak Ibu dan saya juga dihadapkan. Apakah kita mau gerutu, kita mau komplain kepada Tuhan, atau kita mau komplain kepada pemerintah, atau kita mau komplain kepada orang-orang di sekitar kita. Poin yang pertama, bagaimana ibadah yang sejati adalah kita bisa mengekang lidah kita. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, pasti Allah turut campur di dalamnya. Poin yang kedua, ibadah yang sejati adalah mengunjungi mereka yang tanpa harapan. Kalau tadi dalam ayat 26 ditekankan bahwa tidak boleh melakukan sesuatu yang negatif terhadap sesama kita. Maka sekarang ayat 27 ditekankan bahwa kita harus melakukan sesuatu yang positif terhadap sesama kita. Tidak cukup kalau kita hanya tidak berbuat jahat kepada orang lain, kita juga harus berbuat baik kepada orang lain. Ayat 26 dikatakan, kita tidak boleh melakukan yang negatif, ngomel, menggerutu dan sebagainya. Ayat 27 lebih lanjut Yakobus katakan,
kita harus melakukan hal yang positif dalam hidup ini. Kata episkeptomai yang dikatakan mengunjungi dalam ayat 27, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Sekali lagi, kata mengunjungi dipakai kata episkeptomai, bukan hanya merujuk pada tindakan, melihat atau mengunjungi, tetapi lebih daripada itu adalah tindakan mau memperhatikan kebutuhan seseorang, mencakup juga menghibur, mendoakan, menolong semampu kita. Yatim piatu dan janda di sini mewakili orang-orang miskin, orang-orang marginal, orang-orang menderita, dan mereka butuh pertolongan orang lain. Gampang untuk menolong orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan balasan. Tetapi ketika kita menolong orang-orang miskin, sama sekali mungkin tidak bisa membalas kepada kita. Dan Yakobus katakan kepada kita, kunjungi mereka yang tanpa harapan. Kunjungi mereka yang tidak punya asa apapun dalam hidupnya. Allah sangat memerhatikan janda dan orang-orang miskin di dalam Keluaran 22 ayat 22. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih saat ini, janganlah konsep ini, cara berpikir kita yang dulu sama sekarang kita samakan. Di abad 21 ini, pada hari ini ketika kita mengunjungi yatim piatu dan janda, kita dapat mengerjakannya dengan senang hati. Ketika kita membantu mereka, kita mungkin melakukannya dengan senang hati. Apalagi zaman media sosial, lalu kita akan difoto. Kita ketika memberi bantuan akan difoto dan akan kita share ke media sosial yang lain. Zaman dulu Yakobus tidak demikian. Perhatikanlah orang-orang yang tidak punya harapan. Perhatikan itu. Walaupun mereka tidak bisa membalas kepada kita. Di ayat Yakobus ini, Yakobus juga berkata bahwa bila kita menolong para janda, para yatim piatu, maka kita juga akan menerima manfaatnya juga. Bagaimana menolong yang lemah dapat memberi dampak positif kepada kita? Katakan yang pertama adalah Tuhan akan memulihkan hidup kita. Di dalam Amsal 19:17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi ketika kita menolong orang yang lemah, firman-Allah katakan, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Allah memperhatikan dan membalas perbuatan kita. Ya. Jadi dalam bahasa aslinya kata salam ini adalah merestorasikan hidup kita, memulihkan, memberikan kembali apa yang sudah kita tabur, memberi hadiah. Dan yang berikutnya, kita memuliakan Tuhan. Ketika kita menolong orang lain, menolong orang-orang yang tanpa harapan, dikatakan kita memuliakan Tuhan. Amsal 14 ayat 31, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Bantu orang yang membutuhkan pertolongan kita. Hari-hari gini, kalau program dari kota kita Semarang adalah Jogotongo. Mari kita, apapun yang kita bisa kasih kepada kanan kiri kita, lakukan itu. Lalu dikatakan ketika kita menolong orang lemah, berdampak dalam hidup kita. Berikutnya adalah kita berbahagia. Amsal 14 ayat 21, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Berbelas kasihan juga meningkatkan kebahagiaan. Karena seseorang memiliki arti dan tujuan dalam hidup ini. Orang yang berbelas kasihan juga merasa bahagia. Kenapa? Dia punya koneksi. Dia punya hubungan dengan orang lain. Lalu poin yang terakhir dikatakan menjaga diri supaya tidak tercemar. Bagaimana ibadah yang sejati menjaga diri supaya tidak tercemar. Dalam ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita,
ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ciri yang terakhir dari orang yang keagamaannya benar adalah menjaga diri supaya tidak tercemar oleh dunia. Istilah dunia di sini merujuk pada sistem pemikiran dan tindakan duniawi yang melawan kehendak Allah. Kita boleh, karena kita tinggal di dunia, yang dimaksud oleh Allah adalah sistemnya ini loh. Kalau orang korupsi, kita ikut korupsi. Kalau orang fitnah, kita ikut fitnah. Kalau orang kasih berita palsu, kita ikut berita palsu. Itu maksudnya. Menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini menunjukkan bahwa dunia mudah sekali mencemari kita. Karena kalau tidak, untuk apa kita harus berhati-hati. Di sini bukan berarti kita mengisolasi diri kita. Oke, karena aku tidak mau tercemar oleh dunia, maka aku akan berdiam diri, aku akan mengasingkan diri. Nah, pada masa itu ada namanya paham monastisisme. Artinya apa sih? Paham ini mereka tidak mau tersentuh oleh dunia luar. Dan mereka akan mengurung dirinya. Yakobus katakan bukan demikian. Ketika kita masih di dunia, tetapi kita tidak tercemar oleh sistem dunia. Ingat Bapak Ibu, ketika kita beli ikan di pasar atau dimanapun, ikan itu berasal dari laut yang asin. Tetapi ketika kita beli, kita ambil, ikan itu tidak pernah asin tubuhnya. Kenapa? Dia tidak mau tercemar oleh lingkungannya. Dia tidak mau tercemar oleh laut yang ada di sekitarnya. Jadi dia katakan, aku memang tinggal di laut, tetapi aku tidak tercemar oleh laut itu. Jadi Yakobus memikirkan keinginan duniawi berkaitan dengan hal-hal yang demikian. Jadi poin yang terakhir ini Bapak Ibu menjaga diri supaya tidak tercemar. Ya, dan tidak pergi ke tempat-tempat yang tidak dikehendaki Tuhan. Kehidupan kita tidak boleh sama dengan dunia. Kita memang tinggal di dunia, tapi kita tidak boleh sama dengan dunia. Menolong orang atau menunjukkan kebaikan dapat dilakukan dengan banyak cara. Kita tidak perlu menjadi konglomerat untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Ya, cukup kita lihat kanan kiri kita, apakah ada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita telah melihat perbedaan tajam antara dua macam ibadah di dalam Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Yang satu adalah ibadah lahiriah. Yang satunya adalah ibadah yang rohaniah. Yakobus ingin agar kita menjadi pelaku firman dan melakukannya dengan sejati dalam hidup ini. Orang yang menjadi pelaku firman adalah dia sudah dikendalikan dan hidupnya diubahkan oleh Allah. Jadi ketika kita bisa menjaga diri supaya tidak tercemar, kita mengunjungi orang-orang yang membutuhkan, dan kita bisa mengekang lidah, itu tandanya kehidupan kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Orang yang hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan, yang sudah dikendalikan oleh Tuhan, dia bisa melakukan itu. Menjalankan ajaran Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, inilah definisi dari Yakobus ibadah yang sejati. Memberikan yang terbaik apa yang kita punya. Tidak perlu kita kaya dulu baru kita bisa memberkati orang lain. Saatnya di tengah pandemi ini kita juga mau belajar memberi orang-orang di sekitar kita. Kita belajar dari siapa sih? Kita belajar dari Yesus Kristus. Yesus mengasihi kita. Yesus tidak hanya bicara, tidak hanya dari mulutnya, tapi dilakukan dalam hidupnya. Dengan cara apa? Memberikan nyawanya bagi kita. Memberikan tebusan bagi kita. Supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang saya kasihi, siapkan hati kita untuk kita juga masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau belajar bersama-sama bahwa pengorbanannya cukup bagi kita. Yesus mengasihi kita di saat kita masih berdosa. Yesus menolong kita di saat kita ada dalam lumpur dosa. Siapkan hati kita saat ini. Mari ambil anggur, roti yang sudah Bapak Ibu sediakan di rumah masing-masing saat ini. Imani bahwa mujizat Allah bisa terjadi atas rumah tanggamu.
Mujizat Allah bisa turun atas keluargamu. Mujizat Allah bisa terjadi di dalam pekerjaanmu. Mungkin orang berkata ini zaman yang sulit. Tetapi ketika Tuhan berbicara atas hidupmu, atas pekerjaanmu, engkau akan diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Tuhan akan menjaga hidupmu. Mari pagi hari ini siapkan hatimu. Angkat roti dengan tangan kananmu pada pagi hari ini. Kau bisa ambil waktu beberapa saat. Rindukan bahwa kuasanya nyata atas hidupmu saat pagi ini. Mari angkat roti dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu pagi ini. Nikmati hadirat Tuhan. Rindukan Tuhan menolong engkau. Rindukan Tuhan memberkati engkau pagi ini. Aku tahu Tuhan, ketika Tuhan mengutus kami ada dalam dunia ini, supaya kami tidak sama dengan dunia, tapi kami menjadi berkat bagi dunia Tuhan. Kami tidak boleh larut dalam sistem dunia yang korup ini, yang gampang mengumpat di media sosial atau dimanapun juga. Dan pada pagi hari kami percaya, kasih-Mu memberikan harapan baru pada kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh dari Kristus di dalam nama Yesus. Angkat cawan yang melambangkan darah Kristus lebih tinggi dari kepalamu pagi ini. Dari tempat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk kami yang sakit, apapun diagnosa dokter kami percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Biarlah Allah sembuhkan setiap sakit penyakit kami. Untuk kami yang kekurangan kami percaya akan cukupi kami. Untuk kami yang susah akan hiburkan dengan kemurahan-Mu yang ajaib Tuhan. Pagi hari biarlah pagi yang mujizat atas keluarga kami, dan surga terbuka atasnya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu sempurna atas kami. Dan pagi hari ini Tuhan, firman-Mu katakan, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang kembali. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Naikkan syukur pada pagi hari ini. Kau Tuhan, oh, Kau Tuhan yang berkuasa, padamu ku percaya, kuatkan ku hadapi segalanya. Darah-Mu telah tercurah, alirkan kesembuhan. Kau Yesus yang pulihkanku. Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang berkuasa, padamu ku percaya, kuatkan ku hadapi segalanya. Darah-Mu telah tercurah, alih
kesembuhan. Kau Yesus, Yesus yang pulihkanku. Kau Yesus, oh Kau Yesus yang pulihkanku. Kau Yesus, oh Kau Yesus yang pulihkanku. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Angkat tanganmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk ke dalam rumah Tuhan, dan diberkatilah pada waktu engkau keluar menuju pintu rumah Tuhan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperlawanan engkau, terpukulkanlah olehmu. Diberkatilah segala usahamu, buah kandunganmu, studimu, kesehatanmu, anak-anakmu, ke kota kemana engkau pergi, lumbung-lumbung persediaanmu. Tuhan akan buka bagimu perbendaharaan yang melimpah, dan diberkati segala usahamu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau tak minta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah keluargamu serta seisi rumahmu. Rumahmu akan penuh dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Biarlah masing-masing dengan segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha akan menyertai kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu, biarlah di minggu ini kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan. Kita belum tahu sampai kapan COVID ini akan terjadi di bangsa kita. Tapi satu hal, bila kita mau bersama-sama saling mengerti rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ingat bahwa kita tidak pernah sendirian. Ada tangan Tuhan yang akan menolong memberkati kita. Tuhan memberkati. Biarlah kebenaran firman Tuhan dapat menguatkan setiap kita dan kita dapat mengangkat lidah kita. Untuk persembahan, Bapak Ibu sudah dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja setiap hari pukul 7 pagi sampai jam 3 sore. Atau dapat juga transfer ke rekening atas nama Gizi Semarang. Kemudian untuk kegiatan sepekan, untuk iCare dapat menghubungi gembala iCare masing-masing. Dan untuk mezbah keluarga setiap harinya dapat dilakukan di rumah masing-masing jam 9 malam dan cukup 15 menit saja kita dapat mendoakan negara kita, kota kita, pemerintahan kita, dan keluarga kita masing-masing. Demikian ibadah online hari ini, sampai berjumpa di ibadah online berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like channel kita FGF City Park. Tuhan Yesus memberkati.